Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pendidikan dalam aspek humanisme dan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Kadanova Swaknyana dan teman-teman saya Komang Urmila Dewi Sarlini, Nimade Putri Okta Dewi, dan Iwayan Puja Astra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas pendidikan aspek humanisme, pendidikan dalam aspek Pancasila, implementasi aspek humanisme dalam Pancasila, dan implementasi Pancasila dalam bidang pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah humanisme dalam pendidikan. Teori humanisme dalam hal pendidikan memiliki peran yang sangat penting, diantaranya untuk mengembangkan kemampuan dan potensi dalam belajar. Dalam dunia pendidikan, pihak guru dan siswa harus menjalin komunikasi yang baik untuk meningkatkan rasa saling peduli antar kedua belah pihak, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Siswa berhak untuk mengetahui hal-hal yang dianggap baru guna meningkatkan pengetahuannya. Tidak hanya itu, seorang guru juga wajib memberikan pengarahan kepada siswanya dalam hal pembelajaran. Guru yang berperan sebagai orang tua kedua di sekolah mengharapkan siswanya untuk dapat memahami diri sendiri secara mandiri, mengembangkan potensi dirinya yang bersifat positif, dan juga dapat meminimalisir potensi yang bersifat negatif. Filsafat pendidikan humanisme menilai bahwa perkembangan kognitif atau intelektual sama pentingnya dengan afektif siswa yang harus dikembangkan dan juga merupakan aspek terpenting dalam pendidikan. Humanisme berasal dari bahasa Latin, yaitu humanis, yang berarti manusia dan isme berarti paham atau aliran. Jadi humanisme merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu yang mengungkapkan hubungan dengan manusia. Dalam arti lain, humanisme adalah percaya pada martabat dan nilai seseorang dan kemampuan untuk memperoleh kesadaran diri melalui logika. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya diatur bahwa pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional. Aristoteles mengatakan bahwa tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara. Demikian juga dengan Indonesia. Pendidikan selain sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, sosial budaya juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi berikutnya. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Implikasi humanisme dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah confluent education, yaitu cara melibatkan para siswa secara pribadi di dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah open education, yaitu pembelajaran terbuka. Maksud dari open education tersebut adalah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Yang terakhir adalah cooperative education, cara pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar agar dapat saling membantu dalam mempelajari bahan yang bersifat akademik maupun non-akademik. Dalam penerapan teori humanisme di sekolah tentu saja memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah teori ini cocok diterapkan dengan materi pembelajaran pembentuk karakter siswa. Yang kedua, memberikan dampak positif terhadap perkembangan kepribadian siswa. Dan yang terakhir, teori ini mengedepankan aspek memanusiakan manusia atau lebih tepatnya adalah memberi kesempatan siswa untuk bergerak bebas. Kekurangan aspek humanisme dalam pendidikan diantaranya adalah proses pembelajaran siswa lebih difokuskan kepada pengembangan potensi saja, sehingga pengembangan intelektual siswa tidak terasah. Implikasi Pancasila dalam bidang pendidikan di Indonesia yang pertama adalah integral, yang kedua etis, yang ketiga adalah religius. Kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila adalah kemanusiaan yang integral, yakni mengakui manusia seutuhnya. Etis. Manusia merupakan kualifikasi etis. Pancasila mengakui keunikan subjektivitas manusia. Ini berarti menjunjung tinggi kebebasan, namun tidak dari segala, seperti liberalisme. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian religius. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa religius melekat pada hakikat manusia.
Maka, pandangan kemanusiaan Pancasila adalah faham kemanusiaan religius. Religius menunjukkan kecenderungan dasar dan potensi itu. Pancasila mengakui Tuhan sebagai pencipta serta sumber keberadaan dan menghargai religius dalam masyarakat sebagai yang bermakna. Baik, sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.